Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Jamaah pengajian Ramadan Masjid Ahmad rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan mengampuni kekurangan dan kekurang sempurnaan kita dalam beribadah kepadanya. Dan kita memohon kepada Allah agar diberi kekuatan, sehat dan afiat di waktu yang tersisa dari Ramadan ini, dan Allah menerima amal-amal kita. Allahumma amin. Pada petang ini kita mengkaji sedikit tentang wadhaiful hayah, pekerjaan atau tugas selama kita hidup. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, untuk bersyukur kepadanya, dan untuk selalu berzikir, ingat kepadanya. Dan itu adalah definisi dari takwa yang sebenar-benar takwa, yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian sebenar-benar takwa. Maknanya Allah Subhanahu wa taala huwa an yuzkara fala yunsa. Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ingat, kita sebut-sebut dalam zikir kita, dan tidak kita lalaikan. Wa an yushkara fala yukfar. Allah Subhanahu wa taala selalu kita bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya, bukan kita ingkar. Itu makna daripada, dan kita selalu beribadah kepadanya, fala yusyrak bihi ghairuhu. Kita tidak mensekutukan selain Allah dengan Allah dalam ibadah kita. Ini tiga bagian daripada misi kita diciptakan, agar kita beribadah kepada Allah, kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dan kita senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing dari ketiganya ini memiliki keutamaan, memiliki fadilah, keistimewaan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan sedari kita diciptakan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratal mustaqim.
Aku sudah pesankan kepada kalian wahai anak cucu Adam, jangan kalian beribadah kepada setan. Ya. Beribadah kepada apa saja selain Allah, maka itu hakikatnya beribadah kepada setan. Karena setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Wa ani'buduni, dan aku pesankan kepada kalian agar kalian beribadah hanya kepadaku. Ya, itulah jalan hidup yang lurus. Ya, beribadah hanya kepada Allah. Nilai seorang manusia di mata Allah Azza wa Jal itu adalah tergantung kepada ibadahnya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum ay laula ibadatukum. Kalian itu gak ada nilainya apa-apa di sisi Allah Azza wa Jal kalau bukan karena ibadah kalian, kalau bukan karena ibadah kalian. Ya. Dan Nabi SAW serta nabi-nabi yang lain, mereka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun sudah dijamin surga, sudah diampuni segala dosa dan kesalahannya, tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal, sampai wafat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa kanu lana abidin, dan mereka itu selalu beribadah kepada kami. Dalam ayat yang lain, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu, para nabi itu, mereka berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Ya, dan mereka selalu beribadah, berdoa dalam keadaan ya harap dan khawatir. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka selalu khusyuk kepada kami. Apalagi nabi kita. Ya. Allah perintahkan secara khusus, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan tetaplah engkau beribadah kepada Allah yang menciptakan kamu dan mengatur segala urusanmu, wahai Muhammad SAW, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal menjemput kamu. Ya. Dan kita juga diperintahkan begitu, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai dari satu ibadah, maka bersemangatlah kepada ibadah yang lain. Ya, dan berdoalah hanya kepada Allah, berharaplah hanya kepada Allah. Itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula syukur. Ya. Kewajiban kita yang lain. Ya. Yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah firmankan. Allah sudah umumkan, kalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, Allah akan tambah nikmat-nikmatnya kepada kalian. Tapi kalau kalian kufur nikmat, maka azab Allah itu sangat berat. Ya. Ya, demikian pula setiap orang ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipesankan sebagaimana dalam surat Luqman itu, ya, anishkurli wali walidayka, ya, ilayyal masir. Ya, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, dan ingat kalian akan kembali kepadaku. Ini bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang bersyukur kepada Allah, mereka yang selamat dari godaan iblis. Ya, ketika iblis itu bersumpah menggoda manusia dari berbagai arah, tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Ya, kata iblis, ya Allah, aku akan menggoda anak cucu Adam itu dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, sehingga engkau tidak mendapati
kebanyakan mereka bersyukur. Ya. Jadi itu urgensi pentingnya bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah. Ya, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah itu ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah fisik, ada ibadah harta, bersyukur juga begitu. Ya, ada bersyukur dengan hati, i'tiraf, bersyukur dengan hati, ya. Jangan pernah ada kesombongan dalam hatinya bahwa nikmat-nikmat yang dirasakan, kebaikan-kebaikan duniawi yang dia rasakan itu hasil jerih payah dia sendiri, bukan dari Allah. Tidak. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Ya. Kesenangan apapun, nikmat apapun yang bersama kalian itu dari Allah Azza wa Jalla. Jangan seperti Qarun, ya, yang lupa kepada Allah sehingga dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Ya, tidak lain aku memiliki harta yang banyak, karyawan yang banyak, teman yang banyak, itu karena kepintaranku, ala ilmin indi. Tidak. Tapi dia bersyukur dengan hatinya, i'tiraf, mengakui bahwasannya itu semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Lisannya mengucapkan, selalu mengucapkan alhamdulillah wa syukru lahu, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya maka semua kebaikan ini menjadi sempurna. Dia katakan apa? Hadza min fadli rabbi. Ya, ini semata-mata karunia dari Allah, kemurahan dari Allah. Dan dia gunakan, ya, badannya untuk bersyukur kepada Allah, ya, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah, dan dia pergunakan fasilitas-fasilitas keduniaan yang Allah berikan kepada dia untuk taat kepada Allah, bukan untuk durhaka kepada Allah. Ya. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Kata Allah. Salah satu nabi Allah ada yang mengatakan begitu. Nabi Musa kalau tidak salah, ya. Ya Allah, ya, nikmat yang Engkau berikan kepadaku, maka aku tidak akan menggunakannya untuk membantu orang-orang berbuat jahat, membantu orang-orang durhaka, tidak. Ya. Tapi dia, ya, pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini makna syukur, bagian daripada misi kita di dunia. Dan yang ketiga adalah zikir, selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, secara khusus Allah memerintahkan fadhkuruni. Ya, kalian ingat aku, kalian sebut namaku, kalian selalu berzikir menyebut namaku. Adzkurkum, maka aku akan ingat kalian. Ya. Dalam keadaan susah maupun senang, selalu ingat kepada Allah, selalu menyebut nama Allah. Ya, kata Nabi SAW, nasihatnya kepada Ibnu Abbas, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Kalau kamu sedang senang, kamu harus selalu ingat kepada Allah. Niscaya ketika kamu susah, Allah akan ingat kepada kamu. Ya. Jadi fadhkuruni adzkurkum, kalian ingat aku, kalian berzikirlah, sebut namaku, maka aku akan ingat kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kalian ingkar terhadap nikmat-nikmatku. Ya, jangan menjadi orang yang ketika kita dulu diturunkan bersama Nabi Adam, masih di alam ruh, kita masih ada di tulang sulbinya Adam. Ketika kita diturunkan itu Allah sudah mengingatkan. Ada orang-orang yang lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma
wa qad kuntu basira. Ya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ya, ada orang-orang yang akan lupa dari Allah Azza wa Jalla, maka hukumannya ketika di hari kiamat nanti dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kamu dulu datang ayat-ayat kami kepadamu, kamu melalaikannya, kamu melupakannya, maka hari ini kamu juga dilupakan. Ya, itu zikir. Ya, belum lagi manfaat daripada zikir. Ya, keutamaan daripada zikir itu banyak sekali. Ya, salah satunya adalah tadi pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama dia kalau selalu berzikir mengingat Allah. Ya, Allah, Nabi SAW dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi, ya, wa ana ma'ahu idza dzakarani, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Di sini ada dua zikir, zikir hati dan zikir lisan. Ana inda dhanni abdi bi, aku maha mampu untuk melakukan apa saja yang menjadi prasangka hambaku. Ini zikir qalbi, zikir hati. Hatinya selalu husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah maha mampu untuk melakukan apa yang menjadi prasangka baiknya. Yang kedua zikir lisan. Ya, zikir lisan. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan senantiasa menyertai dia selama dia berzikir menyebut namaku. Ya. Jadi ini keutamaan yang sangat besar, ya, dari berzikir. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia selama orang itu berzikir dengan hatinya dan lisannya menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Nah, berkaitan dengan tiga misi itu, ibadah, syukur, dan zikir, itu Nabi SAW mengajarkan satu doa. Ya, mengajarkan satu doa supaya kita ini selalu sibuk, ya, dengan tiga misi kita ini, ya, yaitu apa? Berzikir, bersyukur, dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, oleh Nabi SAW, ya, doa itu disebut sebagai doa yang serius, doa yang bersungguh-sungguh, doanya orang yang benar-benar berdoa. Ya, kata Nabi SAW, atuhibbun ayuhan nas antajtahidu fid du'a, atuhibbun ayuhan nas antajtahidu fid du'a. Ya, wahai para sahabatku, apakah kalian ingin berdoa dengan doa orang yang sungguh-sungguh dalam doanya, gak main-main, ya, benar-benar berdoa? Maka para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Qala qulu, kata Nabi, baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantu aku untuk senantiasa berzikir menyebut namamu dan ingat kepadamu dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam kesendirian ataupun bersama yang lain. Bantu aku untuk selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, bantu aku ya Allah untuk selalu bersyukur kepadamu, ya, atas segala nikmatmu yang sedikit ataupun yang banyak, yang pas-pasan ataupun yang berlimpah, yang dekat ataupun yang jauh, yang mudah ataupun yang susah ku dapat. Pokoknya bantu aku untuk selalu bersyukur kepadamu dalam semua keadaan. Wa husni ibadatik, ya Allah, bantu aku untuk beribadah dengan ibadah yang terbaik.
Apa husnul ibadatik? Yaitu tujuan kita diciptakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, surat Tabarak. Allah itu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus ibadahnya, amalnya. Gimana? Ai akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling bagus itu yang paling ikhlas lillah, yang paling benar mencontoh syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, ini yang kita minta kepada Allah. Ya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk selalu berzikir, bantu aku untuk selalu bersyukur, dan bantu aku untuk selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengabulkan doa-doa kita, mengampuni kita semuanya, dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita selama kita hidup sampai ajal menjemput kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.